Suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan tiba di kota Baghdad. Ketika berita tersebut mencapai Baginda Raja, beliau segera mengundang sang cendekiawan ke istana. Kedatangan cendekiawan tersebut disambut dengan penuh hormat, dan ia diberi tempat duduk di samping Baginda Raja sebagai tanda kehormatan yang tinggi. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan tokoh-tokoh penting lainnya datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas tiba di tengah-tengah pertemuan resmi, bersama beberapa orang yang mendampinginya. Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk duduk di sebelahnya, berdampingan dengan sang ulama. Menyaksikan Abu Nawas ditempatkan sejajar dengannya, membuat sang cendekiawan merasa tidak senang. Ia memandang Abu Nawas dengan pandangan sebelah mata, dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sungguh aneh. Paduka tampaknya menyukai orang biasa, dan mempersilahkan mereka duduk di dekat Paduka." Abu Nawas menyadari bahwa sang cendekiawan tengah berbicara tentang dirinya. Dengan cepat, ia mengalihkan perhatiannya dan menyampaikan, "Jangan sombong dengan ilmu yang tak bernilai, dan berhentilah menghakimi penampilanku. Saya siap untuk berdebat dengan Anda dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa Anda tak memiliki keistimewaan apapun." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Dalam kegemparan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan memerintahnya untuk diam. Menurut pandangan Baginda Raja, sang cendekiawan dianggap sebagai orang yang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Meskipun demikian, Abu Nawas tak mengindahkan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini begitu yakin dengan ilmunya, ia seharusnya mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengatakan kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang cerdas. Ajukan saja beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas." Sang cendekiawan menerima tantangan dari Abu Nawas dengan syarat tertentu. "Aku bersedia, namun ada satu syarat. Jika kamu mampu menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tetapi, jika kamu tidak dapat menjawab, kamu harus memberikan uang sejumlah 1000 dinar kepadaku," ujar sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak memiliki harta dunia, termasuk dinar dan emas, namun aku bersedia untuk berdebat denganmu. Jika aku berhasil menjawab pertanyaanmu dengan benar, aku akan mengambil uang tersebut. Namun, jika aku gagal menjawab, aku akan ikut serta denganmu, sebagai pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita yang sedang duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga, ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Kemudian, datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. "Dapatkah kamu beritahu aku, siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut?" tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama, ia pun menjawab, "Lelaki yang masuk rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya, dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengqadha sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengqadha hutang puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar,
maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan kodo sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodonya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana tercurah, begitu Abu Nawas memberikan jawabannya. Mereka tak menduga jawaban Abu Nawas terhadap pertanyaan sulit sang cendekiawan. Setelah itu, Abu Nawas menyatakan, "Sekarang, saatnya bagi saya untuk mengajukan pertanyaan." Sang cendekiawan menjawab, "Silakan bertanya, saya siap menjawabnya." Maka Abu Nawas memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka, lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas kepada sang cendekiawan. Terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas, sehingga memaksa sang cendekiawan berpikir keras untuk memberikan jawaban yang tepat. Setelah berusaha sekian lama tanpa hasil, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja lantas berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah kami penjelasan mengenai pertanyaan itu." Sang cendekiawan yang juga merasa penasaran, sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya, bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tegas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya mengakui kekalahan. Saya tidak mengetahui jawabannya. Ceritakanlah apa jawabanmu," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya caranya sangat mudah. Kita membuang tikus itu, kemudian mencucinya dengan air. Setelah itu, kita membuka perut tikus tersebut. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Jika perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," jelas Abu Nawas. Semua orang terkesima oleh kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja terus memberikan pujian, sementara sang cendekiawan merasa sangat malu. Ia mengakui kesalahannya karena sebelumnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan menciptakan pandangan bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas diberikan 1000 dinar sebagai penghargaan untuknya. Walaupun pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas terlihat sederhana, namun sangat sulit untuk dijawab tanpa kewaspadaan dan kecermatan yang tepat. Berbeda dengan pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan, pada awal pembahasan, kalimatnya membingungkan dan memerlukan waktu untuk dipahami, namun dengan mudah dipecahkan oleh Abu Nawas.